Halo, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar fisika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang dinamika gerak. Dengan sebuah pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang gaya sentripetal. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Yaitu masih tentang dinamika gerak, dimana bahasannya kita lanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang gaya normal, sekarang kita masuk ke gaya sentripetal dalam kurung Fs, tekan ya. Silakan ditulis. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada lintasan berupa lingkaran, atau gaya yang disebabkan oleh adanya percepatan sentripetal atau AS. Arah gaya sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran atau lintasan. Ini persamaannya Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, atau Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Itu sudah dijelaskan mengenai kalau Fs itu gaya sentripetal, M-nya massa, V-nya ini percepatan, R-nya jari-jari. Itu di bahasan sebelumnya sudah kita bahas ya tentang keterangannya ini. Sekarang kita masuk ke gaya gesek yang berikutnya, gaya gesek. Silakan tulis. Gaya gesek adalah gaya yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Gaya yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Ini punya gaya gesek. Benda seperti ini. Ini benda didorong ke sini. Ya, tentu ini yang berpengaruh apa? Ada gesek, ada kecepatan V kuadrat, sehingga ditulis di bawahnya arah gaya gesek segaris dengan permukaan bidang sentuh dan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dibagi dua. Dibagi dua. Yang ke A, gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Ini simbolnya Fs. Adalah gaya yang bekerja adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam di atas suatu permukaan. Di atas suatu permukaan. Ini rumusnya. Fs sama dengan mu, gitu ya. Mu S kali N. N itu gaya normal. Terus berikutnya yang ke B, nanti kita keterangannya sekali. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis atau FK, ini simbolnya FK, adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak di atas suatu permukaan. Sehingga rumusnya ini FK sama dengan mu ya, mu K dikali N.
N itu gaya normal. Keterangannya ini mu-nya bukan begitu ya, begini dia. Nah, seperti itu simbolnya. Ini sama dengan ini dibaca mu kalau dalam gaya, terus dibaca mikro kalau dalam sistem metrik. Simbol begini ya. Mu ini artinya koefisien gesekan, koefisien gesekan. N ini gaya normal, Fk gaya kinetis, Fs gaya statis. Gitu ya. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke gaya berikutnya. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut dihubungkan dengan benda. Nah, berikutnya yang ke A. Tulis yang ke A. Jika benda dalam keadaan diam. Jika benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, maka besar tegangan tali T sama dengan W usaha M kali G. Dengan T ini simbolkan dengan T ya. Gaya tegangan tali simbolkan T. Bisa lagi dibuat. T ini gaya tegangan tali, W ini usaha, M ini massa, G ini percepatan gravitasi. Terus yang ke B. Jika benda bergerak ke atas. Jika benda bergerak ke atas dengan percepatan A, maka besar tegangan tali adalah D sama dengan M kali G ditambah M kali A. Ini jika saya ilustrasikan, ini ilustrasinya ini misalkan ada benda ya, sorry saya buat di sini aja. Ini benda, dia dipengaruhi oleh gaya normal kalau benda pasti. Terus karena dia berat perlu gaya berat. Sekarang ada dia bergerak ke atas, ada percepatan A ke atas. Sekarang rumusnya seperti itu. Ilustrasinya. Kalau ini ilustrasinya benda yang dipengaruhi oleh gaya normal. Sorry, bukan gaya normal ya. Ini T tegangan, gaya tegangan. Nah, ini simbolnya M kali A. Ini ya. Nah, ini sorry salah. D W sama dengan M kali A. Ini A ya. A. Itu ya. Itu simbolnya M kali A. Berikutnya yang ke C. Yang ke C, jika benda bergerak ke bawah. Jika benda bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka besar tegangan tali sama dengan T M kali G dikurang M kali A. Ilustrasinya ada benda
Kalau tegangan tali di sini M kali Q, dia bergerak ke bawah dipengaruhi oleh A. Oke. Ya, kalau saya ilustrasikan seperti itu. Selanjutnya contoh, silakan ditulis. Ingat, D itu gaya tegangan tali, M massa benda, A itu percepatan benda, G itu percepatan gravitasi bumi. Silakan contoh. 3 buah balok yaitu A, B, dan C. Masing-masing bermassa 2 kg, 3 kg, dan 5 kg. Terletak pada permukaan lantai licin. Ketiganya dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton. Jika gaya tarik dikerjakan pada balok C, maka hitunglah tegangan tali yang terjadi di antara balok B dan C. 3 buah balok, ya, kita gambar balok diletakkan pada suatu bidang. Balok. Ini ada balok A, B, C. Letakkan pada satu bidang, di mana ditarik oleh gaya F. Ini maka di sini berpengaruh tegangan 2, di sini tegangan 2. Ini tegangan 1, dan di B ini juga terjadi tegangan 1 di sini di ujung. Ini ya, begitu pergerakannya, tarik menarik. Udah. Nah, dengan masanya MA sama dengan berapa MA? 2 kg, MB 3 kg, MC nya berapa itu? MC 5 kg, dengan F sama dengan 120. Ditarik 120 Newton. 120 Newton. Tentukan T2. Itu deh. Ditanya T2, tegangan tali yang terjadi di antara balok B dan balok C, berarti T2 yang di sini ya. B dan C, antara B dan C itu berarti T2 yang terjadi ya. Ini nanti. Dari sini dapat kita cari. Nah, dari sini dapat kita cari seperti kita ketahui rumus sebelumnya itu. T sama dengan M kali A, di mana T-nya ini terjadi gaya ya. Sehingga di sini dijumlahkan sigma F sama dengan apa? Sigma F sama dengan M kali A, kan itu rumusnya. Nah, karena masanya ini ada 3, berarti ini penjumlahannya. Sigma ini menunjukkan penjumlah. Maka dijumlahkan ya, T ini gaya juga, gaya. Sini juga gaya. Masanya ada 3. Kita jumlahkan ketiganya untuk mencari A. Sehingga di sini ditarik oleh F, F-nya positif dulu. Baru dia ke sini, ke kiri dia negatif. D1 yang ini. Nah, D1 ini bergerak dia ke kanan. Sampai di sini ke kanan positif ya, D1 lagi. Nah, dari D1 lagi dipengaruhi oleh F ke D2 untuk narik D2, sehingga di sini dia lagi negatif D2. Dia bergerak ke kanan setelah ditarik sampai di sini, dipengaruhi oleh positif, sama dengan sigma M. M-nya jumlahkan ketiga. Nah, di sini MA tambah MB tambah MC kali A. Ini habis. Ini dengan ini habis.
min plus habis ya, sehingga masih F sama dengan jumlahkan. F nya berapa? Sorry, F nya 120 sama dengan M nya 2 tambah 3 tambah 5 kali A. 120 sama dengan berapa? 10A. Habis A sama dengan 12. Ketemu A nya 12. Setelah ketemu A nya 12, seperti yang ditanyakan sebelumnya, hitunglah tegangan tali yang terjadi di antara balok B dan C. Berarti salah satu boleh dipilih B atau C ya. Sehingga besar D sebesar C2 ini bisa dicari antara balok B dan C. Kita ambil balok B. Kita ambil balok B. Maka di sini T2. Kita lihat balok B. Di sini balok B ada T2 di kanannya. Sehingga T2 ini diambil dari sini dia diambil dari sana. Karena dia diambil dari sana, berarti dari sini yang bergerak ke kiri, baru ini bergerak ke kanan. Nih, dari sini bergerak ke kiri, sehingga D1 yang ini yang negatif. Sehingga D2 dikurangi, yang ini negatif. D1 baru jumlahkan D1 sama dengan berikutnya. Sigma sini M, apa dia yang berpengaruh? MA ditambah MB kali apa? A. Ini habis D2 sama dengan MA nya 2 ditambah 3 kali A nya 12. D2 560 ya Newton. Itu hasil. Nah, selanjutnya strategi penyelesaian masalah. Jadi sedikit strategi penyelesaian masalah. Strategi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, buat gambar ilustrasi. Yang ke B, gambarlah diagram benda bebas yang menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda yang ditinjau. Gambar benda bebas, gaya bebas ya. Yang ke C, pilihlah sumbu X dan sumbu Y yang akan membantu mempermudah penyelesaian soal. X dan Y. Yang ke D, jika gaya misalnya gaya P membentuk sudut X, maka berlaku Px sama dengan P cos alpha dan Py sama dengan P sin alpha. Itu dia. P sin alpha. Berikutnya, untuk benda yang diam atau keadaan seimbang atau bergerak lurus beraturan, berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Yang berikutnya yang F, untuk benda yang bergerak dengan kecepatan GLBB berlaku hukum 2 Newton, sehingga sigma F
X sama dengan M kali A. Terus sigma Fy sama dengan M kali A. Berikutnya yang ke G. Jika permasalahan melibatkan interaksi lebih dari satu benda atau sistem, maka gunakan hukum Newton 3. Berlaku hukum Newton 3. Contoh. Contoh, silakan ditulis. Sebuah bongkahan batu yang masanya 15 kg. Sebuah bongkahan batu yang masanya 15 kg ditarik dengan gaya 200 Newton di atas permukaan lantai yang kasar. Gaya tarik diberikan membentuk sudut alfa, untuk sudut 60 derajat terhadap arah gerak batu dan di permukaan lantai memberikan gaya gesek sebesar, gaya gesek karena dia bergerak berarti Fk, gaya gesek sebesar 10 Newton. Tentukan percepatan yang dialami batu tersebut. A. Jawab. Diketahui seperti itu. Diketahuinya seperti itu ya. Kita jawab sekarang. Kita ilustrasikan. Ini ada sebuah lantai, diletakkan bongkahan batu. Pada batu ini dia akan terjadi, kalau kita tarik, terjadi gaya normal dan pasti dipengaruhi oleh gaya berat. Pada batu ini, misalkan saya berikan sumbu di situ, ditarik dia akan bergerak searah dengan sumbu X. Ini ditarik dengan gaya P. Di sini dipengaruhi oleh PY, sini PX. Ini sebesar 60 derajat sudut alfa. Dan terjadi gaya kinetis Fk karena dia bergerak. Sehingga berlaku dari sini, sehingga berlaku sudah bergerak di sini ya. Sigma Fx sama dengan M kali A, seperti rumus awal yang kita berikan di sini deh. Sigma Fx sama dengan M kali A. Sehingga di mana Fx-nya ini berasal dari P yang ini diperoleh dan dipengaruhi oleh gaya kinetis, sehingga P dikurangi P yang ini Px ya, Px dikurangi Fk sama dengan M kali A. Kita cari A nya sekarang, sehingga Px, rumus Px apa? Nah, rumus Px P cos alpha, sehingga di sini P cos alpha dikurangi Fk sama dengan M kali A. P nya ini sama dengan gaya yang dipergunakan untuk menarik bongkahan batu yang tadi, itu F sama dengan F ini deh. Ini besarnya 200 kali cos 60 derajat dikurangi Fk 10 M, masanya
15 A. Ini 200 kali cos 60 derajat itu setengah dikurangi 10 sama dengan 15 A. Ini habis dengan ini 100 dikurangi 10 90 15 A, sehingga A sama dengan 90 per 15 sama dengan berapa? Ini A nya 6 meter per skor kuadrat. Sehingga tentukan percepatan yang dialami batu, sehingga percepatannya adalah 6 meter per skor kuadrat. Seperti itu cara penyelesaian. Selanjutnya saya ada soal silakan dioret-oret soalnya seperti ini. Silakan dioret-oret. Nah, soalnya seperti itu. Saya tidak bacakan. Saya buat dia miring. Itu deh. Soalnya silakan itu dikerjakan. Sudah. Ya, saya anggap sudah. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pekerjaan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat belajar. Bye bye.